Selamat siang pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia, Jember dimanapun Anda semuanya berada. Siang hari ini bersama saya Nizar Sufi, hadir untuk temani di program Ala Dokter. Nah, siang hari ini pendengar kita akan coba bahas berkaitan dengan seringnya terjadi bapilpa atau batuk, panas, pilek. Apakah ini merupakan tanda sinusitis pada anak? Nah, satu kehormatan ini sudah menghadirkan Dr. Nindi Sinta Rumastika, spesialis THTKL, yang mana beliau menyempatkan hadir di studio Pro 1 RRI Jember di kesempatan pagi hari ini. Kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Dokter Nindi ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya dokter? Alhamdulillah sehat ya. Sehat. Walaupun musim penghujan. Iya dokter, ini terima kasih meluangkan waktu di tengah-tengah kesibukan. Iya. Hari ini lagi nggak praktek nih dok? Atau Iya, alhamdulillah skip sudah praktek? selesai. Oh, udah selesai. Sudah selesai. Oke. Gimana? Awal tahun masih banyak yang sakit dok? Ya alhamdulillah ya, walaupun sudah mulai musim hujan sudah mulai turun ya, tapi masih tetap ada resiko itu ya. Jadi apalagi untuk anak-anak ini misalnya banyak sekali pasien-pasien anak-anak ini dengan bapilpa ya, batuk pilek panas itu ya. Ini kan memang karena mereka kan imunnya juga kurang matang ya, betul. Kemudian ditambah kondisi ya, kemudian cuaca itu memang rentan banget sekali ya. Terjadi peradangan. Oke. Dokter, orang sebagian itu menganggap biasa aja sakit batuk, panas, pilek pada anak. Tapi ada sebagian orang tua yang parno banget nih kalau anaknya mungkin batuk sedikit, panas sedikit, atau pilek dikit. Wah, ada apa ini? Harus segera dikasih obat. Itu sebenarnya langkah yang benar itu seperti apa sih dok? Ya betul. Jadi begini nih, kalau tadi ya kalau kita cerita flu ya, ada flu, ada common cold ya. Jadi kan itu kan merupakan bagian dari sinusitis. Nah, apa itu sinusitis? Karena kalau sinusitis berarti kan sinus ya. Di hidung kita itu ada sinus ya, di wajah kita itu ada sinus. Kenapa Allah menciptakan sinus? Sinus itu sebagai buffer juga. Jadi ada rongga-rongga nih, Mas Nizar, di pipi, di pangkal hidung, kemudian di dahi. Nah, ya jadi sinus itu sebagai buffer sehingga dan dia itu dilapisi oleh mukosa yang sama dengan hidung. Nah, untuk sebagai dia sebagai buffer, kemudian sebagai drainase juga. Nah, kalau memang ada peradangan di situ, nah itu jadinya sinusitis. Dan sering sekali sinusitis itu berbarengan dengan rinitis. Jadi rinitis itu berarti peradangan pada mukosa atau lapisan pelapis dari rongga hidung. Nah, kalau sinusitis berarti peradangan pada mukosa pelapis dari sinus. Itu. Ini turunan atau memang gejalanya bisa diketahui dari awal, mulai dari bayi atau gimana sih dok? Kalau orang yang terkena sinusitis nih? Iya, jadi nih sinusitis itu kan bisa yang non infeksi, bisa infeksi ya. Nah, non infeksi itu salah satunya sih bisa karena alergi. Nah, anak-anak sering banget ya alergi. Nah, alergi ini biasanya sih dia bersifat genetik, jadi diturunkan dari orang tua. Biasanya nih orang tua yang ada faktor, ada bakat alergi nih, hati-hati dengan anaknya. Jadi ini bisa nular, bisa nurun berarti dok ya? Bisa nurun untuk yang alerginya ya. Jadi tapi kalau yang untuk infeksinya, yang dibilang infeksi itu bukan diturunkan, melainkan itu acquired, jadi didapat dari lingkungan sekitar ya, entah itu bisa karena virus, bisa karena bakteri atau jamur gitu. Oke. Dokter, misalnya nih ya, ada orang tua yang mungkin saat ini memiliki kondisi alergi, mudah terkena alergi seperti itu. Nah, ini apa bisa dok memutus mata rantai agar anaknya nanti nggak mudah alergi juga gitu, bisa nggak sih? Ya, jadi kalau kita katakan gen alergi itu pasti ada ya. Tapi yang kita katakan alergi itu sembuh berarti itu bebas gejala. Iya, jadi tinggal dicari penyebabnya. Itu biasanya kan alergi itu kan alergi berarti terhadap suatu bahan alergen ya, namanya alergen, bahan alergen itu. Nah, bahan alergen itu bisa bersifat ingestan yang dimakan ya, kemudian inhalan ya yang dihirup atau kontaktan ya, dia melekat gitu ya atau nempel pada organ, entah itu pada mukosa atau pada kulit ya. Nah itu, jadi nanti untuk selanjutnya kalau memang kita sudah ada bakat alergi nih, untuk mencegah anak itu menderita penyakit alergi atau malah jatuh ke sinusitis yang lainnya, nah itu memang kita harus mengenali faktor
pencetusnya. Jadi Berarti alergennya. beda-beda setiap anak ya, Dok ya? Iya, beda. Nanti juga ada tesnya, tes alergi macam-macam gitu ya. Oke. Jadi nanti bisa dites itu apa saja bahan alergen yang dapat menyebabkan reaksi alergi itu muncul. Jadi nggak hanya dari debu aja, Dok ya? Iya, jadi ada yang inhalan dan ingestan itu. Dan ingestan itu yang kadang sering terlewatkan. Entah makan habis makan udang gitu ya. Iya, itu bisa iya, saja, atau makan putih telur gitu. Ya, kemudian dia timbul reaksinya itu yang kita bisa kontrol. Di samping juga meningkatkan sistem imun ya, gitu dengan cara olahraga, vitamin D gitu ya, makan yang bergizi gitu. Oke, baik. Kan ada memang sebagian orang yang ada masalah sama sinusnya, ada yang juga nggak seperti itu. Nah, tadi dokter sempat menyampaikan juga kalau sinus ini bisa ada peradangan atau infeksi ya, Dok ya, pada rongga udara di tulang wajah, dan kejadiannya memang setelah pilek atau setelah alergi. Nah, kalau orang sudah didiagnosa sinus nih, Dok ya, itu bisa ditreatment pakai obat nggak sih, Dok? Iya, terima kasih ya, betul. Jadi kadang tuh orang menyangka bahwa sinus itu penyakit yang membahayakan, harus operasi gitu ya. Nah, itu memang Ini viral, Dok. iya, Ada sinus dikit-dikit operasi gitu. Iya, Ini klarifikasi nih, Dok. Ini sebenarnya bener nggak sih kalau ada sinus harus operasi? Nah, itu ya tadi ya, dari pertanyaannya ya, masih bisa ditreatment apa enggak ya. Iya, Jadi iya. dari terapinya memang ini ya, macam-macam ya, kita harus komprehensif. Selain menghindari faktor pencetus atau menghindari penyebab, juga ya mengatasi penyebab. Biasanya kalau hidungnya bengkok, ada kemudian ada perubahan anatomik atau ada alergi, nah itu juga harus diatasi. Nah, itu juga kita kan ada terapi pengobatan namanya medikamentosa. Itu juga bisa aja. Apalagi kan sinusitis ini kan enggak semuanya berat ya atau parah seperti asumsi orang. Misalnya kalau sudah sinusitis rasanya udah stres banget gitu ya, udah down gitu, aduh saya sinusitis. Nah, padahal tuh kalau kita melihat pembagiannya sinusitis itu masih ada sinusitis yang viral ya, viral virus ya, atau post viral, nah, atau bakterial. Nah, kalau misalnya masih sinusitis akut dan itu viral atau kita istilahnya common cold, itu ya masih aman, masih bisa diterapi, bahkan dia masih seperti biasa ya. Kalau virus itu kan self limited, disepelekan juga. Nah, kadang pada yang akut pun itu pada keadaan pasien-pasien yang imunokompromis ya, biasanya pasiennya pada lansia gitu ya, atau pada anak-anak, kemudian pengobatannya nggak appropriate ya, nggak sesuai gitu ya, itu jadi ada bikin komplikasi. Nah, itulah yang memerlukan tindakan operasi atau pembedahan ya. Jadi tidak asal ketika ada sinus langsung operasi gitu, Dok Iya, ya. betul. Ada pemeriksaan lebih dalam seperti itu. Jadi Dokter, sesuai penyebabnya dulu ya. baik ya. Dokter, misalnya nih ya, ada orang tua yang masih belum tahu anaknya ini ada permasalahan nggak ya dengan sinusnya atau enggak. Tapi dia itu anaknya mungkin sering bapil pa nih ya. Iya, betul. Ini cara membedakannya, Dok, gimana antara batuk pilek biasa dengan sinusitis, Dok? Oke, ya, bagus banget nih pertanyaannya. Jadi kalau hanya yang sekedar biasa sembuh sendiri ya, pasiennya itu nggak usah ke dokter, pakai minum obat-obatan biasa aja Atau gitu ya. tidur istirahat gitu udah sembuh gitu, Dok ya? Ya, itu memang sebenarnya itu bisa kamu keluar aja, masuk ke rhinosinusitis, sinusitis yang virus, karena virus, jadi yang viral gitu. Itu Nah, nular nggak, Dok? nular ya? ya pada masa inkubasi virusnya ya, tetapi itu kan juga bisa sembuh sendiri. Nah, jadi ada tanda-tandanya kalau biasanya kalau sudah sinusitis nih, nah nggak hanya sekedar batuk pilek biasa, tapi biasanya nih disertai oleh ada gangguan penciuman, nggak bisa mencium gitu ya, atau hidungnya mampet, buntu terus-terusan ya, kemudian pileknya, nah warna pileknya itu nggak encer aja, tapi sudah berubah warna ya, berubah warna jadi kental, kemudian ada warna kuning jadi kehijauan, itu harus hati-hati. Berarti indikasi warna dan kekentalan ini juga berpengaruh pada kondisi ya, Dok ya? Iya, jadi kemungkinan kalau begitu berarti kemungkinan ini bisa saja dia masuk ke sinusitis. Apalagi nanti disertai sama wajahnya terasa berat ya, wajah mungkin ya di sekitar pipi ya, ini kalau sinus maksila di pipi, kemudian di sinus etmoid itu di pangkal hidung biasanya kemeng ya, pusing, atau di dahi gini ya. Jadi pusingnya di dahi, atau malah pusingnya nyeri kepalanya di belakang kepala. Jadi itu masuknya ke sinus yang belakang, itu adalah sphenoid. Nah, itu harus hati-hati. Jadi kalau bukan hanya sekedar rinitis ya, jadi pada rongga hidung aja, biasanya sih tanpa gejala adanya vessel pain, jadi nyeri pada wajah gitu. Tapi kalau sudah ada tanda-tanda nyeri pada wajah, itu bisa saja itu mengarah ke sinusitis. Oke. Dokter, ini ada pertanyaan ya dari saudara Catur. Kebetulan dia tinggal di luar negeri, di Madinah, Dokter ya. Alhamdulillah ya. Dokter,
semenjak saya pindah ke sini, kondisi suhu dingin itu lebih daripada di Indonesia. Saya sebenarnya sudah punya semacam alergi, dokter, sering batuk dan pilek sejak di Indonesia. Namun setelah saya pindah di Madinah, kondisinya semakin parah dan sering saya jumpai sakit di area dahi, dokter. Nah, ini apakah kondisi sinusitis yang membahayakan? Karena sebelumnya saya belum pernah periksa sama sekali. Ya, terima kasih Bapak Catur. Ternyata pendengar Pro 1 sampai ke sana ya. Ya kan, ada streaming YouTube-nya juga ya. Ya, memang banyak dikeluhkan, apalagi yang umroh aja kayak hajian itu juga sudah ada biasanya sih. Jadi ada apalagi yang menetap di Madinah. Iya, berarti yang umroh juga banyak ya, dok ya? Banyak biasanya. Apalagi waktu umroh musim dingin ya, dok ya? Iya, jadi memang biasanya kalau pasien-pasien begitu itu sebelum umroh itu sudah pengobatan sebelumnya. Nah, jadi begini, kalau di Madinah itu kan memang suhunya dingin ya. Betul. Nah, itu tuh biasanya masuknya itu ke rinitis yang vasomotor. Ada jadi alergi. Nah, itu termasuk yang rinitis non alergi. Jadi karena perubahan cuaca, kelembapan itu vasomotor itu arahnya begitu. Nah, kalau begitu itu memang kan kita nggak bisa menghindari ya, cuaca di Madinah nggak bisa menghindari. Cuman kita bisa melawan aja. Nah, jadi biasanya dengan lebih banyak olahraga, ya, kemudian konsumsi itu berarti kita harus hangat selalu dengan minuman yang hangat, makanan yang hangat, begitu sih. Tapi kalau sudah ada, nah itu biasanya lebih banyak gejalanya adalah buntu hidung, ya, buntu hidung terutama pada saat cuaca lagi dingin-dinginnya. Nah, itu tuh biasanya tuh karena itu hanya sekedar rinitis vasomotor. Tapi kalau sudah ada tanda-tanda sinusitis ya, seperti pileknya, apalagi pileknya sudah berubah warna nih, atau ada pileknya berbau, kemudian ada demam ya, kemudian buntu hidungnya menetap, nggak hanya pada cuaca dingin, dan ada tadi tuh ya facial pain, nyeri pada daerah sinus. Nah, itu ini bisa berarti saja masuk area sinus ya, dok? Ya, itu kemungkinan sih sinus frontal ya. Kalau frontal ini kondisinya berarti apakah termasuk bahaya, dokter? Nah, kalau begitu itu kan tergantung ya. Jadi kita tuh membaginya itu ada akut, ada kronis. Kalau akut berarti kurang dari 2 bulan. Coba nih Pak Catur nih dievaluasi kejadiannya itu kurang atau lebih dari 2 bulan. Kalau masuk kurang dari 2 bulan kemungkinan akut. Cuman tinggal ini aja tadi, kira-kira nih virus atau bakteri. Kalau virus kan tadi ya cuman lendirnya berarti jernih gitu ya, nyeri kepalanya nggak hebat ya, kemudian nggak sampai demam lah ya gitu ya, atau sumber-sumber biasa. Tapi kalau sudah bakteri ya, kemudian ada demam tinggi, kemudian ada nyeri wajah yang hebat, terutama satu sisi, kemudian ada sekretnya, lendirnya, pileknya itu yang sudah berubah warna jadi kehijauan ya, atau bau. Nah, itu kemungkinan bakteri. Kalau begitu tuh nggak ada salahnya boleh kita memberikan antibiotik karena itu sudah masuk ke sinusitis yang bakterial. Jadi tapi untuk itu kan mungkin bisa harus diperiksain ya. Jadi biar memastikan kondisi rongga hidung dan sinusnya. Itu kalau kasus seperti ini, dokter, apakah perlu semacam sampai lab dan sebagainya, scan gitu? Atau bagaimana sih proses pemeriksaannya, dokter? Iya, jadi jangan dulu melakukan pemeriksaan mandiri. Jadi lebih baik aja dulu ke dokter kan. Nanti kan akan dokternya dari dokternya nanti akan diarahkan ya. Biasanya mau hanya sekedar endoskopi nih. Nah, coba aja dengan nasoendoskopi dengan pemeriksaan. Endoskopi ini apa, dok? Endoskopi itu pemeriksaan seperti ada muncul dipakai teleskop gitu masuk ke monitor. Jadi kita lebih jelas untuk melihat kondisi mukosa, kondisi sinus gitu dengan pemeriksaan endoskopi. Nah, itu ada di dokter THT. Nah, kalau memang diperlukan, biasanya dokter THT mau ini foto ronsen ya, ada foto ronsen polos atau bahkan ada CT scan paranasal, itu tergantung dari dokternya. Kemudian atau pemeriksaan lab ya, pemeriksaan labnya bisa tes alergi lah atau tes darah lengkap. Nah, untuk melihat ini ada kecenderungan ada alergi atau ada kemungkinan bakteri dari situ. Jadi saya rasa jangan dulu melakukan pemeriksaan mandiri. Lebih baik ke dokter. Tapi kalau belum ada waktu ke dokter ya silakanlah, kalau dingin gitu silakan aja dilawan dengan hangat-hangat begitu. Terus olahraga juga tadi bisa ngefek ya? Dokter, anak saya ini sering mengalami pilek, kemudian bumpet, ya, hidungnya mungkin kurang bisa bernafas dengan baik, dokter ya. Tetapi terkadang hilang-hilang sendiri. Ini penyebabnya kira-kira apa, dokter ya? Kemudian bagaimana cara pencegahannya?
Jadi memang macam-macam nih buntu hidung. Buntu hidung tuh memang salah satu gejala dari sinusitis ya. Tapi ada ditambahi gejala yang lainnya juga kan. Nah, itu tadi ya, kayak pilek, kemudian demam, nyeri wajah gitu ya. Nah, kalau hanya buntu hidungnya itu hanya satu, maksudnya hanya gejala itu saja. Nah, itu nanti bisa ini apa namanya, dari gejalanya kita breakdown dulu dari gejalanya nih. Misalnya buntunya hilang timbul tidak gitu, atau terus menerus gitu ya, atau menetap dan bertambah berat. Jadi macam-macam jadi yang menyebabnya. Nah, kalau hilang timbul tuh bisa saja karena tadi ya, seperti tadi yang di Madinah itu bisa saja karena vasomotor nih, karena cuaca gitu ya. Nah, kalau yang menetap tidak bertambah berat ya, mungkin satu sisi ada namanya itu deviasi septum, jadi tulang hidung yang bengkoknya terlalu berat sehingga menutup. Nah, itu bisa saja sih karena kelainan selama embriologi ya, selama proses apa itu namanya, pembentukan organ. Itu biasanya diketahui usia berapa dok kelainan itu dok? Kelainan mulai kecil apa udah ketahuan tuh dok? Biasanya begitu ya. Ceritanya biasanya kalau anak itu nggak bisa apa itu namanya, miring ke kanan, terasa lebih buntu gitu ya. Kemudian ada suara grok-grok gitu ya nafasnya. Nah, itu juga hati-hati. Nah, atau mungkin ada konkanya yang membesar. Nah, atau juga ada adenoid, mandel hidung. Nah, mandel hidung yang meradang besar, membuntu. Nah, itu juga bisa. Atau memang kelainan lagi yang lebih berat lagi sih biasanya atresia coana. Jadi tidak terbentuk lubang hidung yang di belakang itu. Jadi harus diperiksakan. Tapi kalau memang dia hilang timbul ya, itu tadi yang menetap ya. Kalau hilang timbul saya rasa bisa saja memang dari bisa dari alergi atau dari vasomotor. Jadi tergantung, coba di evaluasi lagi, dicari lagi penyebabnya karena apa nih. Biasanya habis itu tadi ya, kayak habis minum susu atau mungkin habis kena mainan sama kucing. Nah, tiba-tiba dia buntu, bisa saja karena memang alergi. Atau pada pagi hari atau malam pada saat ada AC gitu, nyalain AC kemudian dia buntu ya, kemungkinan dia vasomotor. Itu masih aman kalau hilang timbul. Tapi kalau yang menetap atau bertambah berat nih, biasanya dia ada polip ya, tambah gede gitu ya. Nah, itu yang harus segera diperiksakan ke dokter. Ya, itu. Dokter, sebenarnya fase normal dikatakan batuk pilek ini tidak berbahaya itu berapa hari sih dok? Atau berapa lama sih sebenarnya? Oke, ya kalau anak-anak itu karena, nah ini nih tadi nih. Jadi kalau dari sebenarnya sih 10 hari ya, kita katakan 10 hari itu normal masih ya? 10 hari virus. Ya, kemudian kalau virus itu bisa sembuh dalam 10 hari. Kalau lebih dari 10 hari namanya post viral, dan itu masih bisa sembuh, biasanya dari 14 hari. Tapi kalau lebih dari itu sudah hati-hati. Cuman nih, nah Mas Wizar, ini kan anak-anak ini kan ada namanya saluran tuba ya, dari hidung ke telinga. Nah, posisi anak-anak ini lebih pendek, dan lebih horizontal, mendatar. Nah, resikonya nih bisa saja si lendir pilek itu dia migrasi ke telinga tengah yang harusnya tidak ada lendirnya. Jadi itu lebih harus diperhatikan. Jadi pada anak-anak itu 10 hari itu sudah terlalu lama. Saya biasanya ambil 3 hari sampai 5 hari itu sudah harus segera diobatin ya, atau harus diperiksakan. Ya, kalau masih kurang dari 3 hari masih aman. Tapi kalau biasanya dari itu, nah khawatirnya nih, walaupun dia itu sekedar alergi ya, itu bisa saja ke telinga. Nah, jadi peradangan itu belum tentu infeksi ya. Peradangan itu bisa karena alergi gitu ya, atau tadi dingin ya, cuaca dingin. Nah, itu jadi peradangan, bengkak. Nah, sehingga ada membuat rongga di telinga tengah itu vakum sehingga terisi cairan. Nah, ada beberapa kasus itu anak-anak itu ada gangguan pendengaran tuh gara-gara itu tadi, alergi, karena itu tadi. Jadi berarti bisa ngalir sampai ke permasalahan telinga. Iya, jadi kalau mungkin dewasa oke lah, kata poifnya 10 hari. Tapi kalau anak-anak udah lebih 3 hari atau maksimal 5 hari itu sudah harus diperiksakan. Nah, khawatirnya ada gangguan ke telinga. Jadi penjalaran peradangan maupun sekretnya itu, pileknya itu ke telinga yang bisa membuat masalah baru gitu. Katanya itu minuman asam itu pakai air hangat, diberi gula itu ya. Itu katanya untuk di usia lanjut usia itu katanya untuk pendengarannya tambah peka, Pak. Asam dicampur gula gitu, Pak. Dapat resepnya dari mana, Pak? Apa? Dapat resepnya dari mana nih dulu? Biasanya dapat dari media-media. Saya pikir turun temurun. Bisa memperpanjang umur juga, sama pendengaran itu tidak bisa terdampak gitu. Iya. Sekitar 50 ke atas gitu. Jadi anak yang balita itu dari SD atau TK 0 besar gitu ya, sampai
SD kelas 6 ada oknum gitu, ibu dokter ya. Itu pas sering suka makan gorengan ya, anak itu ya, atau makan yang camilan yang modern ini ya, yang ada di toko modern. Itu kok bisa merusak telinga, Bu Dokter. Oke, apakah ada kaitannya ya makan makanan junk food ya atau makanan cepat saji gitu Pak ya? Baik. Hawa-hawa instan. Betul Pak. Baik. Terima kasih Pak Bilo, pertanyaannya insya Allah sudah didapatkan. Ada 2 pertanyaan dokter ya. Iya. Jadi 2 pertanyaan pertama itu tadi asam campur gula. Iya. Ini nggak tahu herbalkah atau memang ada ramuan tersendiri. Iya, Ada nggak iya. sih dok fungsi dari minuman seperti ini untuk fungsi telinga dan organ-organ lainnya? Iya, betul. Itu kan masuknya memang herbal terapi ya. Kalau untuk ke arah sinusitis itu memang ada untuk pemberian terapi herbal, itu isinya jahe, preparat zinc. Nah, ini mungkin kalau untuk asam ini bersifatnya antioksidan ya, kita tahu kan baik ya untuk memang herbal ya. Boleh sih, teman kan memang tidak berlebihan dan ada waktunya, termasuk juga pemakaian gula-gula apalagi pada pasien lansia kan juga harus dibatasi. Jadi saya rasa memang boleh, tetapi dengan jumlah yang yang masih wajar. Jadi mungkin bisa 1 sendok gitu ya. Kayak kita lemon ya. Kalau saya sih biasanya kan pakai lemon itu ya 1 sendok ya silakan. Tetapi gini Bapak, kalau untuk ke telinga mungkin tidak dipakai, tapi tidak berhubungan secara langsung, apalagi kalau sudah usia lansia ya. Betul. Nah, biasanya di atas 65 tahun. Kalau masih 50 sih insya Allah masih aman. Tapi kalau sudah 65 ada kelainan degeneratif itu kalau pada pendengaran tuh namanya bisa menyebabkan presbikusis ya. Jadi apapun yang diberikan pasti ada perubahan ya, mulai dari pembuluh darahnya, kemudian organ pendengaran serupa koklea. Nah, itu pasti sudah ada perubahan ya. Jadi kita nggak bisa menolak tua itu ya. Tua itu kan pasti ya, cuman bagaimana kita menjadikan sehat ya. Nah, itu tadi boleh dengan preparat herbal itu tadi, tapi ya tidak berlebihan juga. Saya rasa Berarti begitu. memang ketika mohon maaf ya dok, saya potong. Ketika orang sudah semakin berumur, pendengaran dan penglihatan semakin berkurang, itu sebenarnya wajar aja dok ya. Iya. Namun usaha menjaga kesehatan yang berpengaruh dengan kondisi pendengaran dan penglihatan masing-masing, seperti itu Iya, kan yang betul. Iya, jadi seperti kita itu nggak boros ya. Jadi biar disesuaikan dengan usianya. Itu jadi jangan sampai tambah turun dengan kita pakai makan makanan yang junk food seperti tadi itu ya. Nah, itu kan banget ya, tinggi banget radikal bebasnya. Nah, itu pasti mengganggu nanti seperti oksigenasi, jadi ada gangguan pembuluh darah lah, kemudian nanti ada gangguan kayak stroke telinga. Nah, itu kan karena ada gangguan pada pembuluh darahnya sehingga akhirnya terjadi kerusakan pada organ pendengaran. Nah, itu yang harus dicegah. Kalau memang karena usia ya tidak bisa mencegah, cuman kita bisa mencegah supaya tidak tambah turun. Itu aja sih Mas Isam ya. Oke, jadi yang mungkin kita selama ini pikir bahwa junk food itu hanya berbahaya untuk ya mungkin kesehatan, ternyata lebih detailnya ini bisa sampai mengancam telinga juga dok ya. Pada semua organ. Semua organ parahnya dok ya. Semua organ ya. Apalagi kan yang ingestan itu kan dia kan sistematis. Jadi dia itu bisa ke seluruh organ karena kan dia kan bersifatnya di asopsi ya. Dokter menyampaikan, saya penasaran tentang stroke telinga. Ini gejala apa sih dok? Kondisi apa sih ini? Oh ya, stroke telinga itu seperti gini. Jadi kalau memang kayak stroke itu kan berarti kan ada gangguan pada pembuluh darah yang mendadak ya. Entah itu biasanya pada hipertensi ya, kemudian atau diabetes, ada ada kondisi yang membuat pembuluh darahnya itu tersumbat. Nah, kalau itu terjadi pada telinga ya, jadi pada pembuluh darah yang mengvaskularisasi dari telinga kena ke koklea. Nah, umumnya biasanya pada stria vascularis. Nah, itu akan bisa menyebabkan kokleanya ini kan mati, iskemik. Ada sel-selnya, sel-sel saraf yang di sana itu ada rambut luar, ada sel rambut dalam. Nah, itu tuh biasanya ini kayak pingsan gitu ya. Nah, pingsan pasti akhirnya terjadi gangguan fungsi. Nah, gangguan fungsinya apa ya? Ini pendengaran. Jadi biasanya dia tiba-tiba bangun tidur nggak bisa dengar atau pendengarannya salah suatu sisi tiba-tiba berkurang. Nah, itu bisa saja karena stroke telinga itu tadi. Oke, dokter. Jadi
jangan anggap remeh loh dok ya, Iya. makanan-makanan seperti ini dok Iya, ya. saya Oke. rasa mulai saya berarti belajar kita edukasinya itu kan harus hidup sehat mulai dari muda ya. Betul, betul. Iya. Iya, Dokter, monggo. cara membersihkan telinga pada anak itu yang benar gimana? Saya takut dok, apabila menggunakan cotton bud takut ada melukai bagian gendang telinga atau bagian tubuh telinga pada anak. Ini seperti apa sih dok? Iya, boleh nggak apa-apa. Masih ini ya, hati-hati ya, jadi masih telinga ya. Masih seputar itu dok ya? Iya. Oke. Nah, kalau untuk pembersihan telinga ya, telinga itu memang ada produk dari liang telinga itu namanya cerumen. Nah, cerumen itu memang produk yang diproduksi secara normally harus ada. Ya, memang karena Allah kenapa ciptakan di situ ada cerumen supaya dia mencegah ada benda-benda asing ya, entah itu semut apa apa. Nah, itu kan kalau ada cerumennya. Nah, cuman pada beberapa kondisi cerumen ini bisa jadi masalah. Kalau jadi Cerumen ini sumbatan mohon maaf yang sering kita namakan sebagai kotoran telinga kotoran itu, Dok? telinga Oke. itu, iya betul. Nah, itu kan Itu bermanfaat ternyata dok ya? sebenarnya bermanfaat. Mhm. Memang semuanya kan memang tubuh kita tuh memang ada Betul. manfaatnya. Nah, cuma itu Kitanya tadi. nggak tahu ya. Nah, kalau kita tidak bisa merawatnya aja, akhirnya terjadi sakit ya. Definisinya kalau jadi sakit di sini berarti artinya adalah serumen absuran, sumbatan serumen. Nah, sumbatan serumen ini bisa saja terjadi karena tadi itu ya tidak dibersihkan atau kesalahan membersihkan. Jadi ini ya kayak pisau bermata dua ya. Betul. Kalau nggak Nggak dibersihkan, dibersihkan salah. Kalau dibersihkan itu ya juga bisa saja dia malah justru terdorong ke dalam. ke dalam. Ngeri juga, apalagi anak kecil, dokter. Iya, jadi rajin-rajin memang harus edukasi. Juga ada sih di YouTube itu biasanya di ID juga ada kok edukasinya itu kan cara membersihkan telinga terutama pada bayi dan anak. Nah, kalau memang dirasa bisa, silahkan. Biasanya kalau bisa kita melihat dengan view dengan jelas gitu ya, silahkan ya. Nah, jadi gerakan maksudnya kalau mau pakai cotton bud ya boleh aja. Nanti kalau nggak pabrik cotton bud pasti tutup ya. Kok nggak kepake gitu ya? Iya. Ya asal itu tadi, asal bisa terlihat jelas dan bisa tekniknya bisa. Jadi dalam tekniknya ya saya kalau bicara teknik ya berarti gerakannya keluar, nggak boleh gerakannya ke dalam satu arah. Jadi arahnya keluar dan pakai cotton bud yang kecil dan harus jelas terlihat. Kalau nggak terlihat sudah. Jadi jangan dipaksa dicari. dipaksa. Iya. Nah, ini ya, Dok, itu ya. tadi gunanya kontrol ke dokter secara rutin. Nah, sama sih gigi. Kalau memang serumen yang nggak terlalu banyak, nggak produktif nih ya, nggak seperti jenisnya yang keratosis, obstruran gitu ya. Nah, itu bisa 6 bulan sekali. Tetapi kalau memang produktif ya, terutama yang kalau yang produktif itu biasanya kan ada 2 jenis nih ya, ada basah, ada kering. Kalau basah biasanya cenderungnya dia lebih sering, lebih produktif. Nah itu bisa 3 bulan sekali diperiksakan ke dokter. Iya, tapi bener nggak sih dok, kotoran telinga itu sebenarnya dia itu keluar sendiri secara alami? Iya betul, bisa saja. Nah itu tadi asal jenisnya yang lunak, soft cerumen. Oke. Kalau yang hard cerumen nggak bisa. Jadi karena dia soft cerumen dengan gerakan, makanya kalau memang dia nggak mau dibersihkan silakan gerakannya ngunyah. Atau ngobrol, otot-otot ini akan menggerakkan cerumen itu keluar. Itu ada beberapa obat juga yang untuk menghancurkan serumen. Terus kalau nggak mau silakan aja dengan gerakan-gerakan gitu. Dengan mengunyah. seperti itu ya? Iya, tapi itu tadi kalau masih fisiologis, kalau yang sudah patologis sudah obstruran, udah buntu, nah udah lumennya penuh gitu ya, gendang telinga sampai nggak kelihatan, itu harus perlu tindakan pembersihan. Betul gitu. betul, itu harus ke dokter ya. Iya. Dokter, saya ada kondisi saat saya tidur, saya ini sering sekali ngorok dokter. Apakah kondisi saya ini juga ada kaitannya dengan sinusitis atau permasalahan pada rongga pernafasan? Iya. Itu laki-laki atau perempuan ya? Ada di situ. Laki-laki atau perempuan? Nah ini nggak disebutin dokter. Nah, Iya iya. oke. Tapi berarti banget ya, sadar banget kalau ngorok ya. Biasanya kalau Mungkin gitu. dibilangin sama pasangannya. Oh iya, sama tetangga bantalnya sudah merasa Udah keluar tahu ya. nih ya, oke. Ya, jadi banyak memang penyebab mengorok itu ya. Orok itu nanti ada bahasan tersendiri. Kayaknya bulan April deh nanti hari tidur sedunia itu nanti. Itu Diangkat nih temanya. Iya, sebelum saya juga nih. Oke, Tapi nggak oke, apa-apa, kita insyaallah. spill aja sedikit ya. Ya, oke. Nah, jadi memang harus dicari penyebabnya. Bisa saja dari hidung, bisa dari tenggorok. Nah, itu nanti ada pemeriksaan lebih lanjut namanya endoskopi. Nah, juga dari endoskopi nanti bisa kelihatan apa yang kira-kira bikin buntu. Bisa saja dari hidung, biasanya kongkaknya membesar. Atau tadi ya ada deviasi septum, atau ada polip, atau biasanya kalau anak-anak ada adenoiditis, radang adenoid. Nah, itu atau sinusitis karena banyak lendir ya. Kemudian mukosanya menebal, membesar. Nah, itu juga bisa. Nah, kalau yang dari tenggorok, kalau kita tuh biasanya ada sih kayak tonsilitis, radang amandel gitu ya, atau biasanya pada pasiennya obes.
Nah, biasanya pada laki-laki juga fatnya lebih banyak. Nah, itu jadi harus dicari penyebabnya. Tapi kalau dari sinusitis menyebabkan mengorok bisa juga. Ada kemungkinan begitu. Cuma nanti gini aja, kalau itu mengganggu atau tidak. Jadi silakan nanti diminta sama itu tadi pasangannya ya, tetangga bantalnya untuk dievaluasi adakah fase apnu, jadi nggak nafas atau tercekik gitu. Kalau sudah ada fase itu harus segera penyebab pastinya mengorok ini dari mana itu. Jadi macam-macam sih pengobatannya sesuai dengan penyakit dasarnya. Jadi memang mengorok itu juga menunjukkan salah satu indikasi penyakit tertentu juga, dokter ya? Iya banget. Jadi walaupun dia ada juga yang mengorok yang ringan itu nggak sampai sleep apnu, tapi kan dia mengganggu kualitas hidup. Karena sebenarnya apa? Dia itu sebenarnya nggak sampai ke sleepnya itu nggak sampai deep sleep. Jadi kan oksigenasi juga berkurang gitu kan. Akhirnya ke otak juga ya, metabolisme juga akhirnya berkurang. Nah itu juga mengganggu. Baik, dokter, kita tiba di penghujung perjumpaan. Nggak kerasa dokter ya, iya, 1 betul, jam. betul. Ya. Dokter, apa yang bisa dokter jadikan sebagai satu closing statement, dokter ya, berkaitan dengan saat ini kan sebenarnya media untuk belajar tuh banyak. Namun kita jumpai masih banyak masyarakat, bukan hanya di pedesaan, tapi juga perkotaan yang mungkin minim informasi berkaitan dengan batuk pilek pada anak, kemudian tanda-tanda sinusitis, dan penyakit-penyakit lainnya yang mana memang tubuh ini sebenarnya memberikan tanda-tanda, dokter, seperti itu. Apa yang bisa dokter tekankan ya, utamanya bagi para orang tua yang punya anak nih? Silakan. Iya, terima kasih atas kesempatannya. Jadi kalau untuk pada anak ya, ada pilek, ada batuk, kemudian disertai panas, hati-hati, itu bisa tanda dari sinusitis. Jadi kalau apalagi udah lebih dari 3 hari atau sampai 5 hari tidak membaik dengan pengobatan biasa atau dengan pemberian vitamin, dengan istirahat yang cukup, silakan dibawa ke dokter untuk menentukan penyebab. Menentukan penyebab dasar yang jelas, yang pasti ya, karena dari penyebab yang pasti itu kita menerapinya lebih adekuat. Supaya apa? Karena komplikasi dari sinusitis itu terkesan walaupun kelihatannya sepele, tetapi tidak bisa disepelekan karena bisa menyebabkan komplikasi ke organ sekitar, biasanya mata, kemudian ke otak, ke telinga. Nah, ini bisa mengganggu selain menyebabkan keparahannya semakin meningkat, juga bisa mengganggu kualitas hidup. Jadi kalau sudah anak batuk pilek, kemudian demam tidak membaik dengan pengobatan biasa, 3 hari maksimal 5 hari, silakan dibawa ke dokter untuk mencari penyebab ya pastinya. Apa dari atas, saluran nafas atas, atau dari saluran nafas bawah, apa dia infeksi, non infeksi, ya, alergi, non alergi, supaya kita lebih memastikan penyebabnya untuk mendapatkan terapi yang adekuat sehingga bisa sembuh, anak-anak bisa sembuh dan tidak ada komplikasi lebih lanjut. Jadi jangan dianalisa sendiri, dokter ya. Ya, apalagi kalau sudah kondisinya sudah parah dan berhari-hari atau berminggu-minggu, dokter ya. Iya, apalagi sudah berminggu-minggu. Jadi kalau mau mengobati sendiri, kalau ada anak-anak silakan ambil cut off point paling lama itu 5 hari. Kalau dari dewasa silakan 10 hari. 10 hari. Ya. Itu udah parameter rata-rata lah, dokter ya. Iya, karena bisa sampai ke telinga, bisa ke mata gitu kan. Jadi. Dan kalau sudah merembet kemana-mana, ini pengobatannya juga lebih lama dan lebih parah, dokter ya. Iya, jadi mungkin harus memerlukan obat-obatan infus gitu ya, harus MRS itu, ada kadang malah bisa dengan terapi operatif, pembedahan. Walaupun sekarang sih kalau untuk operasi sinus itu nggak sampai ada buka-bukaan ya, kita pakainya operasinya itu dengan endoskopi. Secara istimewanya tidak mengganggu fungsi estetik itu enggak, tapi kan tetap nggak nyaman lah ya. Betul. Baik, dokter, terima kasih sekali lagi untuk ala dokter di kesempatan siang hari ini, bermanfaat sekali yang disampaikan. Semoga dokter sehat-sehat terus. Amin, sama-sama. Bisa edukasi kita semuanya di sini, dokter ya. Sampai ketemu kembali insya Allah di ala dokter berikutnya, dokter.